Mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ke-14 ya. Satu pertemuan lagi untuk masuk ke ujian akhir semester. Di pertemuan akhir ini nanti akan saya kasih contoh project UAS-nya ya. Jadi project UAS-nya nanti bisa dicicil dari sekarang. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unit testing. Apa itu unit testing? Ya, rangkaian atau urutan dari beberapa testing yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu software atau perangkat lunak yang baik. Unit testing ini unit pengujian atau testing terkecil ya dari satu fungsi-fungsi atau satu prosedur-prosedur dalam program kita. Harusnya urutannya seperti ini ya. Yang pertama itu unit testing. Terus ada integrated testing. Integrated testing itu kalau software kita itu sebelumnya udah ada versi yang lama, bagaimana kita pengujian apakah versi yang baru dengan versi yang lama itu dalam proses update-nya itu nggak ada kendala, integrasinya itu nggak ada masalah ya. Kalau kalian sering membuat aplikasi, biasanya kan ini ada versi A, ini versi B, itu kan biasanya ada proses update dan kadang ada banyak kendala. Terus ada sistem testing ya yang seperti yang kita lakukan di black box, white box, dan white box itu. Dan acceptance test itu yang pengujian user experience. Jadi unit testing ini unit pengujian tes yang paling kecil, yaitu dari satu fungsi dan fungsi lain. Seberapa percaya dirikah dengan kode Anda dan Anda yakin kode yang Anda deploy tidak menyebabkan bugs di production environment system? Jika pertanyaan di atas membuat Anda ragu atau cemas, mungkin Anda butuh unit testing. Jadi unit testing itu dibutuhkan untuk mengecek apakah ada error. Ya intinya sama seperti white box testing ya, mengecekkan untuk apakah ada error di software atau perangkat lunak kita. Diikuti dari website Guru 99, unit testing adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit testing merupakan metode verifikasi perangkat lunak yang dilakukan oleh programmer untuk memastikan kode yang dibuat telah memenuhi persyaratan dan sesuai diharapkan. Unit testing berfokus pada verifikasi pada unit terkecil. Jadi intinya itu kalau sebelum-sebelumnya kan kita tes input, output, terus proses yang diharapkan. Kalau unit testing ini proses terkecil dari fungsi login, fungsi cetak, dan lain-lain. Unit-unit terkecil itu dapat berupa event, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Kalau kita udah buat program besar gitu kan pasti ada fungsi, ada prosedur, ada event. Nah itu kita ngecek fungsi, prosedur, dan eventnya itu udah sesuai dengan yang akan kita yang sudah kita harapkan atau belum. Itu menggunakan unit testing atau unit pengujian. Tes pengujian. Unit testing atau pengujian terhadap unit-unit yang membentuk keseluruhan kode perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa masing-masing unit berjalan sesuai ekspektasi dan dengan berbagai keadaan. Sebenarnya
memastikan untuk setiap input output yang dikeluarkan sesuai dengan ekspektasi. Jadi sederhananya emang seperti itu. Semuanya di sini ada unit terkecil gitu. Ada fungsi tambah atau fungsi kali dan lain-lain. Tes inputnya kita tes input apa, terus ekspektasi inputnya itu apa, kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Jadi contohnya seperti tes input 2. Di sini ada unit, yaitu unit tambah A dan B. Kalau kita tes inputnya dengan 2 sama 3, ekspektasinya harusnya 5. 2 min 2, ekspektasinya dengan 0. 2, 3, type error. Karena di sini pakai petik ya, alias karakter. Sederhananya seperti itu, tapi kita nggak melakukan pengujian ini dengan manual, tapi kita menggunakan modul atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Keuntungan dari unit pengujian atau unit testing, satu, yang pertama, masalah yang ditemukan pada tahap awal sejak unit testing dilakukan oleh pengembang di mana mereka menguji kode masing-masing terintegrasi. Oleh karena itu, permasalahan dapat ditemukan sangat awal dan dapat diselesaikan saat itu juga. Kedua, unit pengujian membantu dalam mempertahankan dan mengubah kode. Hal ini dapat dimungkinkan dengan membuat kode kurang saling tergantung sehingga unit testing dapat dieksekusi. Yang ketiga, keuntungan dari unit testing adalah karena bugs yang ditemukan di awal unit testing, karena itu juga dapat membantu dalam mengurangi biaya perbaikan. Unit testing membantu dalam menyederhanakan proses debugging jika kira-kira tes gagal hanya perubahan baru dibuat dalam kode perlu debug. Itu beberapa keuntungan dari unit pengujian ya. Intinya yaitu untuk mengetahui error lebih awal, jadi proses development-nya juga dapat terbantu atau lebih cepat karena kita menemukan bugs-nya terlebih dahulu. Nah, ini beberapa tools atau alat yang sering digunakan ya. Biasanya tergantung bahasa pemrograman yang kita buat. Di sini contohnya ada 5. Yang pertama adalah JUnit, tool untuk testing dalam bahasa pemrograman Java. Jadi setiap bahasa pemrograman yang kita pakai itu ada tool unitnya sendiri-sendiri ya yang biasa dipakai. Ada NUnit, framework unit testing untuk bahasa pemrograman .NET. JMockit, tool unit testing berbasis open source. Mungkin terdiri dari beberapa bahasa pemrograman ya. Terus EMA, tool menganalisa melaporkan kode dalam bahasa pemrograman Java. Yang kelima, PHP unit, tool unit testing untuk PHP programmer. Nah, ini di pertemuan kali ini saya kasih contoh testing unit menggunakan PHP unit ya. PHP, ada yang nyebut PHP, ada yang nyebut PHP. Tergantung masing-masing. Kalau orangnya ke Inggris terlalu sering ngomong bahasa Inggris, biasanya nyebutnya PHP. Terus biasanya kalau MySQL disebut MySQL. Unit testing dengan PHP unit. Jadi PHP unit itu adalah framework ya. Istilahnya framework atau yang sudah disederhanakan dalam satu modul namanya PHP unit. Ada websitenya phpunit.com kalau nggak salah. Halaman utamanya seperti ini. PHP unit adalah kerangka pengujian atau framework unit untuk bahasa pemrograman PHP. PHP unit is programmer-oriented testing framework for PHP. It is an instance of the Unix X-Unit architecture for unit testing framework. Kalian bisa pelajari lebih detailnya dengan mengunjungi atau cari tahu tutorialnya lebih dalam. Saya kasih contoh untuk PHP unit testing di framework Laravel. Jadi bisa pakai PHP unit untuk fungsi-fungsi PHP sederhana ataupun yang sudah dalam bentuk framework seperti Laravel. Contoh, saya kasih contoh unit testing pada Laravel. Yang belum tahu mungkin Laravel adalah framework ya, kerangka kerja aplikasi itu bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Inggris itu framework. Saya ambil dari Wikipedia. Yaitu framework berbasis PHP open source, sumber terbuka, menggunakan konsep model view controller. Laravel berada di lisensi MIT.
dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi code. Pada bulan Desember 2013, Laravel menempati kerangka atau framework PHP terpopuler dan berada di atas kerangka kerja PHP lain seperti Falcon, Symfony, dan CodeIgniter. Akhir-akhir ini salah satu framework yang paling terpopuler ya, paling banyak dipakai adalah Laravel. Karena karena dia menggunakan komposer, jadi kalau kita membutuhkan create model view itu tinggal pakai perintah, nggak perlu menuliskan manual. Sekarang kita contoh menggunakan unit testing. Menggunakan Laravel. Untuk unit testing menggunakan Laravel, otomatis kita harus install Laravel terlebih dahulu ya. Untuk install Laravel, pertama yang belum pernah install Laravel, yang harus dulu ada banyak cara ya. Salah satu caranya dengan Composer. Jadi Composer itu seperti kalau dalam Python itu seperti pip ya, Python installer paket, atau kalau dalam Node.js itu ini ya, Node ya, JavaScript paket. Jadi kalau PHP ada yang namanya Composer. Jadi sebelum kita install Laravel, kita install dulu Composer. Kalian kunjungi website Composer, kalian download versi Windows-nya, terus install. Lalu untuk install Laravelnya, kita menggunakan perintah Composer, create project, main prefer this Laravel, _Laravel. Ini adalah file yang akan kita pakai, contohnya blocks, atau folder yang akan kita buat dijadikan folder htdoc kita atau folder home kita. Nah, otomatis dia akan mendownload semua paket-paket Laravel ya. Tergantung koneksinya, kalau cepat ya, kalau koneksinya kenceng ya cepat selesai. Kalau ada gangguan ya biasanya agak lama sih. Karena downloadnya lumayan banyak, lumayan besar. Kalau sudah, kita masuk ke dalam folder yang kita buat, pakai yang directory cd, nama foldernya, contohnya di sini cd block. Kita masuk ke cd block. Kalau sudah masuk ke folder blocknya, kita bisa langsung jalankan perintah Laravel, karena Laravel itu sudah include dengan ini ya, di Composer itu juga ada web server ya, virtual web server. Jadi kita bisa pakai htdoc, kita juga bisa pakai perintah PHP artisan serve. Kalau kita pakai PHP artisan serve, kita tinggal buka localhost 8000, dia akan menuju ke halaman home Laravel langsung, tanpa perlu kita menjalankan SAM. Nah, kalau sudah muncul halaman home seperti ini, artinya Laravel sudah terinstall ya di folder kita. Tinggal kita melakukan editing dan lain-lain. Ini halaman home-nya. Nah, untuk melakukan pengujian testing, Laravel sudah include. Kita bisa pakai buat unit testing ya. Kita membuat unit testing atau PHP unit dengan perintah PHP artisan make test example test _unit. Jadi kita akan membuat sebuah folder test dengan nama example test. Karena Laravel itu framework sih, dia sudah memasukkan PHP unit. Kita tinggal pakai namanya opsi ya, opsi min unit. Ternyata informnya test already exist. Jadi ketika kita install Laravel, otomatis install unit testingnya sebenarnya. Lalu setelah itu Anda langsung bisa mengeksekusi PHP unit menggunakan perintah .vendor bin PHP unit test folder test _unit ya. Seperti ini adalah kita panggil PHP unitnya. Terus ini file testnya, test _unit. Karena dia masih kosong, belum kita isi apa-apa,
Ya, jadi nggak ada pemberitahuan ya. Pemberitahuannya oke, satu tes, satu action. Ini unit testingnya. Nah, sekarang kalau kita buka di halaman home ini kan ada tulisan Laravel. Ada tulisan Laravel, terus kita akan menguji, harusnya kan ada tulisan Laravel ya. Kita uji apakah tulisan Laravel itu muncul di home. Kita pakai unit testing untuk pengujian apakah di home itu terdapat tulisan atau muncul tulisan Laravel. Jadi seperti ini jika kita akan melakukan testing pada halaman home, analisanya adalah sebagai berikut. Buka halaman home menggunakan tadi PHP Artisan Serve. Tes menggunakan fungsi assert pada PHP unit apakah ada tulisan Laravel. Jadi kita menggunakan fungsi assert, ini fungsi yang ada di dalam PHP unit untuk mengetahui sebuah teks di dalam sebuah halaman. Langkah selanjutnya buka file. Kita buka folder Laravelnya, cari folder test, unit, di dalamnya ada example test. Nah, kita tambahkan fungsi test open landing page seperti ini. Ini variabel ya, bisa kita pakai apapun, yaitu mengetes apakah landing page-nya itu masuk ada tulisan Laravel. Pertama kita pakai variabel response this call gets. Ini fungsinya untuk mengambil di URL ya, apakah variabel home-nya, get root-nya. Terus this asset regex xp Laravel, apakah Laravel itu ada tulisan Laravel di home. Kalau kita save, terus kita jalankan unit testing tersebut, maka dia akan menunjukkan oke, 2 tes, 2 session. Kalau tidak ada error, berarti unit testing kita berhasil ya. Apa yang kita harapkan yaitu ada tulisan Laravel di home itu berjalan. Saya kasih contoh dari awal install Laravel ya. Ini folder example testnya, ini adalah public untuk ngecek Laravelnya. Ini tes basic, isinya kosong ya. Saya kasih contoh new share screen. Pertama kita masuk folder sembarang. Di sini saya buat folder contoh. Cuman di sini masih kosong. Saya install Laravel dulu di folder ini. Saya pakai command prompt, pakai git biar lebih mudah ya. Klik kanan, git basher sudah berada di posisi. Untuk install Laravel kita ketikkan perintah composer. Saya kopikan saja. Composer, create project, prefer this, Laravel. Folder yang akan kita buat, contohnya saya buat folder buat project. Saya klik enter, dia akan install atau buat folder. Dia buat folder dulu buat project, terus di dalamnya akan mendownload Laravel. Di sini tertulis Laravel versi 7.3.0.1. Jadi tergantung kecepatan koneksi internetnya ya. Kalau koneksinya cepat ya nggak lama. Karena dia akan download sebanyak berapa ya? Saya blok ini 34 MB.
Nah, kalau sudah selesai download ini, kita masuk ke folder yang kita buat. Jadi tadi kan masih kosong foldernya.